Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Kalau nama hidayah perbuatannya tidak cocok dengan pekerjaan, tolong dirubah. Tolong dirubah. Kalau namanya taufik, perbuatannya bukan baik, robah namanya menjadi Allah umpamanya. Abah disebut namanya Muhammad Zain. Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Muhammad seorang yang dipuji, Zain seseorang yang cantik. Aduh, menjaga supaya Abah baik, supaya cantik, aduh berat sekali. Cantik suaranya, cantik seretan matanya, cantik cara menariknya, cantik lagunya, cantik hidungnya, cantik bibir seksinya, aduh, cantik senyuman mautnya, aduh, cantik akhlaknya, subhanallah. Sesuaikan nama dengan apa-apa perbuatan dan tingkah lakunya. Kalau orang diberi nama Anang Dahan, yang cocok dia di atas dahan terus. Ini namanya udah Siti Sobat. Tapi tiap-tiap malam harinya kerjanya adalah melulu pusang, bilangnya orang Banjar. Nama udah sabar, tapi kok tingkah lakunya enggak sabar. Ya, nama sudah Muhammad Zain, tapi dilihat seperti monyet, enggak cocok. Kumisnya jangpan, jenggotnya jangpan. Tahu nggak jangpan? Oh ya, udah tahu semua, panjang. Iya, nggak bagus. Kumis yang di atas, yang di bawah harus diperbaiki. Iya, kalau Muhammad Zain pakai kumis terlalu panjang, dibilang orang bukan Muhammad Zain, mungkin Usamah bin Laden. Iya. Jadi nama yang baik untuk melajari, mendidik kepada kita supaya menjadi orang baik. Aisyah, supaya kita mengikut bagaimana Siti Aisyah. Khadijah, mengikut bagaimana Khadijah. Paham? Ghazali, bagaimana Imam Ghazali. Samudra, bagaimana Imam Samudra bin alias Abdul Aziz. Ini semua nama-nama ada artinya. Ada artinya. Aliyah artinya orang yang di atas. Oh. Jadi aliyah ini dia bingung juga gitu. Kalau dia punya istri, dia punya suami, dia mau di atas. Si aliyah di atas, si amat dong di bawah. Aduh, gimana ya? Muhammad Amin Badali, Ahmad Afi Badali. Muhammad seorang yang dipuji, Amin seorang yang dipercayai, Badali generasi penerus. Ahmad orang yang memuji senantiasa, Hafi orang yang menolong
senantiasa badali generasi penerus. Kalau ayahnya orang yang dipuji dan memuji, dipercaya dan suka membantu orang, maka diharapkan dua putranya akan meneruskan perjalanan ayah-ayahnya. Begitu. Anak-anakku semua, kalau orang bernama Abdurrahman dan Abdurrahim, ini sudah menjadi ilmu dan menjadi tuntunan hidup dirinya, supaya dia selalu bersifat kasih dan sayang. Karena udah dia mempunyai nama Abdurrahman, Abdurrahim, atau Siti Rahmah, atau Rahimah. Jadi kalau Abdurrahman, Abdurrahim, Rahmah dan Rahimah, Masya Allah, luar biasa. Dingin, dingin sebagaimana angin dan air sifat akhlaknya. Di rumah tangga, kalau udah semua seperti air, seperti angin, seperti bumi, rumah tangga menjadi surga. Enggak ada di rumah tangga itu satu pun orang yang bersifat seperti merah yang panas. Apa itu? Api. Kita terjadi dari 4 unsur. Dari angin, daripada air, daripada bumi, daripada api. Oleh sebab itu kadang-kadang kita marah-marah karena sedang api yang keluar. Kadang-kadang kita tidak marah, gembira terus karena seakan-akan angin dan air. Kalau udah angin menempur-nempur, kemudian air kita siram di badan, aduh, kita senang, orang pun senang. Bumi, coba lihat bumi. Bumi kalau dirobek-robek orang, dipindah-pindah orang, diinjak-injak orang, dilobang-lobang orang, dijual orang beberapa kali, dia tidak ada mengeluarkan satu huruf menentang. Dia diam aja, diam aja. Enggak ada menentang sama siapapun. Padahal semua tahi sapi di atas bumi, tahi manusia di atas bumi, ya, sepatu sandal menginjak-injak bumi, orang menanam pisang dan lainnya di bumi, enggak ada bumi. Keluh kesah enggak ada, sifat keluh kesah enggak ada, diam. Ini supaya berfungsi, bumi yang ada di badan kita berfungsi sehingga kita itu seperti sifat bumi, enggak ada keluh kesah. Seperti sifat angin menyenangkan ke orang lain, seperti air diperlukan oleh orang lain. Kalau api sewaktu-waktu kita keluarkan, ya, mau masak perlu api, tapi jangan tanya. Jadi kadang-kadang perempuan atau laki itu kadang-kadang mempergunakan juga akan api, tapi sedikit dan waktu sangat perlu. Misalnya anak-anak kita disuruh sholat nggak mau, terpaksa apinya keluar di mata, keluar apinya. Istri kadang-kadang tidak taat kepada suami, keluar api suami sedikit. Sedikit aja, matanya yang begini tapi burungnya begini. Jadi apinya di mata, angin dan airnya di tengah. Paham? Paham? Nah, kalau dilihat matanya takut sama laki, kalau dilihat itunya sayang. Jadi diikut layat, dibuang nyaman. Begitulah orang-orang soleh dan solehah. Siapa yang kenal satu kali permulaannya
malu-malu cingku. Udah 1 jam duduk, timbul mahabbat leher. 2 jam meningkat mahabbatnya. 3 jam meningkat lagi, 4 jam meningkat lagi. Tambah lama dia kumpul, tambah meningkat mahabbah dan cintanya. Begitu Rasulullah SAW. Man ra'ahu badihatan haba. Orang yang pertama kali kenal sama Rasulullah, semua takut dan gentar. Tapi udah 2 hari cinta, 3 hari cinta, 4 hari cinta. Anak-anakku semua, cerita masalah nikmat. Kita jangan ragu-ragu bahwa nikmat yang paling besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling besar selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka balikannya, tidak ada musibah yang sangat besar selain daripada Rasulullah. Udah hilang, nggak ada lagi di tengah-tengah kita. Terusannya, barang siapa menganggap apalagi meyakinkan bahwa ada nikmat yang lebih besar dari Rasulullah, maka akan dicabut nikmat yang ada-ada ini dari dirinya. Barang siapa menganggap apalagi meyakinkan bahwa ada musibah dan bala yang lebih besar daripada wafatnya Rasulullah, maka dia akan diberikan su'ul khatimah, mati tidak bersama-sama iman. Musibah yang sangat besar udah lewat. Rasulullah nggak ada lagi di rumah kita, nggak ada lagi di musalla kita, nggak ada lagi di pasar, nggak ada lagi di kantor, nggak ada lagi di mana-mana. Udah beliau diambil Allah. Jadi kalau sudah musibah yang besar lewat, yang lainnya semua sing cili-cili aja, tidak merubah akan hati kita. Paham? Ini orang kalau belum yakin bahwa musibah yang besar wafatnya Rasulullah, tatkala datang musibah, dia akan kehilangan kendala diri. Dia bisa menjadi majnun, menjadi gila. Dia akan menjadi stroke. Stroke namanya itu yang begini. Apa? Stres. Kalau dipotong nggak baik kan? Tiap malam nangis. Kenapa? Kuda sudah nggak ada lagi. Ini orang yang hobinya kuda. Tunggangan nggak ada lagi. Tapi kalau orang udah ada ilmu bahwa Rasulullah musibah yang besar, yang lain tidak dianggap musibah lagi. Ya, ada dan tiadanya sami mawon podo. Sawa-sawa melilit. Abah lewat sudah, Rasulullah udah lewat, nggak ada lagi. Kemudian Abah diuji. Mulai dalam perut sudah diuji, keluar perut dapat ujian lagi. Tahu nggak? Dalam perut Allahu Akbar. Kalau sekarang dilihat Abah udah mati dalam perut ibu, nggak ada gerak sama sekali. Udah diuji, sulit bernapas dalam perut ibu. Keluar dari perut ibu, rupanya terkejut melihat dunia. Enggak ada suara 5 jam. Udah timbul suara tangis Jepang yang menjemput Abah. Mau membunuh, lagi kecil baru keluar daripada Gunung Putra Bulu, udah mau disembelih oleh Jepang. Ada apa? Bayi mau disembelih oleh Jepang. Allah menurunkan akan kemuliaannya, maka si Jepang tadi masuk ke dalam jukung. Ujar orang Arab yang baru masuk ke Indonesia, yukun. Ada Arab masuk di Mertapura belajar bahasa Banjar. Yukun artinya jukung.
Kada paham orang mengayuh jukung itu. Siapa ada kieu Arab ini aneh. Minta tolong lawan Tunji Jamal sebarangan rumah. Hai Yaman, hai Yaman. Kada paham pulang Haji Jamal. Hai Yaman, yukun. Kada bingung semua. Maksudnya Haji Jamal kiawakan jukung. Hai Yaman, yukun. Kemudian masuk di dalam yukun. Si Jepang tadi ngaran kurang kada bisa bakayo, membuat di yukung berdiri. Allah Ta'ala menyatakan bahwa ada seseorang yang lahir pada malam ini, maka Jepang guguran semuanya lamas. Jadi Abah mulai lahir di parut ibu sudah berperang dengan si Jepang itu. Menang. Di mana lahir? Yaitu di kampung Tunggul Putih. Kalau Tunggul Irang memang badan Abah separuh Irang. Mulai di dada terus sampai ke burung Irang separuh. Itu menunjukkan adalah Tunggul Irang. Siwah, aja orang tua-tua bahari. Siwah. Luar biasa. Kemudian hendak dibawa ke keraton atau ke pasayangan, maka Jepang hibak keadaan waninya. Habib Hasan Al-Idrus dikiau oleh Tuan Guru Haji Adu Haji Abdurrahman karena Tunggul Irang. Datang Habib Hasan ke sana. Habib Hasan ke sana itu pakai mobil, disuruh silin bawa motor dia. Motor Habib Hasan kada dilihat oleh Jepang, suara mesinnya kada didengar oleh Jepang, Habib Hasannya kada dilihat oleh Jepang. Subhanallah, Tuhan memelihara akan hambanya. Sampai di depan rumah Haji Adu di Sebarang, itu si mobil itu tadi ngarannya motor Jangdan. Menyubarang Habib Hasan kada melihat pulang Jepang lawan jukungnya, lawan Habib Hasannya, sampai menyebelah ujar Tunji Adu bawakan cucuku ini nah ke pasayangan. Sekarang juga motor pian, ujar Habib Hasan doakan, berdoa Tunji Adu. Maka berbuatlah umah almarhum dan nini almarhumah ke dalam jukung. Sianang nang bangaran Kusairi lagi halus terbuat juga begitu. Maka Jepang kada melihat sampai di higa Jepang berjalan sana di apa ditumpakan anu Jepang, ditumpakan batang baju itu kada melihat juga temenyaannya. Sampai masuk di motor terus di jalanan hibak Jepang lawan senjata. Kada melihat, kada mendengar juga. Sampai ke pasayangan. Rumah di pasayangan ada atasnya, atapnya tidak ada. Paham? Ada di sini tungkat-tungkat, tawingnya kada ada. Ada lantainya, papan jabok. Disitulah Kusairi diandak. Hujan malam, buringnya berdiri di buncuk rumah. Sebab buncuk rumah yang 4 tidak ada kena air hujan. Coba, ini musibah terus. Nah, kemudian sudah bisa berjalan kena penyakit kuning. Tiga-tiganya, 3 bersaudara. Muhammad Zaini, yang kedua Ahmad Ghazali, yang ketiga Siti Rahmah, yang awalnya namanya Siti Khadijah. Muhammad Zaini asal namanya Kusairi. Sakit tiga-tiganya, disuntik oleh menteri ketiga-tiganya. Pas jam 12, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal si Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali itu dari rambutnya sampai kakinya luar biasa, elok dan cantiknya. Rambutnya ikal mayang, hidungnya mancung, matanya galak, bibirnya tipis yang disebut seksi. Potongan muntungnya itu, mulutnya itu bulat,
Masya Allah, jarinya dari atas besar mengecil sampai ke kukunya, luar biasa. Orangnya poteh koneng bercampur merah-merah muda, seperti ini yang disebut Robi. Luar biasa. Ringkasnya kita teringat Ghazali itu sebagaimana Rasulullah SAW bentuknya. Alifiyul afimiyul fam nuniyul hajim. Hidung seperti alif, bibir seperti mim, kaning seperti huruf nun dan alifiyul afimiyul fam nuniyul hajib. Rasulullah meninggal Ghazali. Almarhum Abdul Ghani di Jakarta mencari nafkah. Pada hari Jumat jam 10 datang Abdul Ghani dari Jakarta. Adapun Ahmad Ghazali jam 8 pagi udah dikuburkan. Usairi dengan Khadijah tetap terbaring karena sakit. Abdul Ghani datang. Orang banyak di rumah karena bekas kaluratan nasi. Ya tuh. Maka Abdul Ghani menghadang-hadang kapan orang pulang semua, akan menyerahkan oleh-oleh. Enggak ada yang pulang, ada kurang bahari. Kalau kematian itu dikumpuli oleh keluarga 40 hari 40 malam supaya terhibur. Kan begitu ada kita di sini. Kemudian udah Abdul Ghani ini berpikir, oh ini ada apa-apa di rumah. Udah ambil bungkusan, buka, di sana ada terdapat itu picik yang halus sama baju yang kecil, halus kecil sama celana yang kecil, kaos kaki dan sepatu yang kecil. Katanya Abdul Ghani, ini oleh-oleh untuk Ahmad Ghazali aja, untuk Usairi dan Khadijah tak ada karena tidak dapat uang di Jakarta. Yang ini pun bisa dibeli karena menjual celana yang dipakai. Satu di antara keluarga nggak ada yang menyebutkan Ghazali udah meninggal, takut semua.